Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Arfan Muammar MPDI, teman-teman pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pola pendidikan Islam di Spanyol, di mana Islam pernah jaya, Islam pernah maju, Islam pernah memberikan cahaya yang indah bagi masyarakat Spanyol. Untuk lebih lanjut, saya akan masuk pada sejarah masuknya Islam di Andalusia. Andalusia sendiri adalah sebutan untuk wilayah semenanjung Ibria yang sekarang mencakup wilayah Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Pada tahun 406 Masehi, semenanjung Ibria dikuasai oleh bangsa Vandals. Bangsa Vandals sendiri adalah bangsa yang berkuasa pada saat Spanyol dulu. Kemudian Andalusia ini direbut oleh bangsa Goth atau yang kita kenal Visigoth. Cukup lama bangsa Goth menguasai Andalusia sampai akhirnya pada tahun 711 Masehi pasukan Islam berhasil merebutnya, sehingga bangsa Vandal pun ditarik mundur oleh kaum muslimin, sehingga bangsa Vandal pun dirubah menjadi Andalusia atau yang kita kenal Spanyol hari ini. Akibatnya pada saat itu kekacauan politik pada masa pemerintahan Raja Rodrik. Rodrik ini adalah raja Goth yang terakhir. Pada saat itu Rodrik ini berkuasa, sehingga kekacauan itu yang mengakibatkan masyarakat enggan pada rajanya. Karena pada saat itu di masa Rodrik ini berkuasa, masyarakatnya menjadi 3 bagian. Bagian pertama atau kelompok masyarakat kelas pertama yaitu kelas bangsawan, raja-raja dan lain sebagainya. Ada kelas menengah dan kelas bawah yaitu kelas kelompok yang ketiga. Kelas pertama ini tidak segan-segan untuk membantai dan menindas kelas bawah, khususnya kelas 2 dan kelas 3. Sehingga dengan demikian banyak masyarakat mencoba untuk memberontak pada kelas atas. Dengan demikian khususnya di bagian masyarakat yang ada di bawah Rodrik ini mengakibatkan terjadinya gejolak. Akhirnya pada saat itu Witiza itu adalah raja Goth yang berkuasa saat itu, telah ditumpah darahkan oleh Rodrik ini, sehingga pada saat itu Witiza dikalahkan dan direbut oleh namanya Rodrik. Akhirnya Witiza ini punya belas dendam. Belas dendamnya akhirnya dia mencari sekutu untuk merebut kembali Andalusia. Namun akhirnya pencarian sekutu oleh Witiza ini tidak mampu untuk memberantas merebut harta Andalusia, sehingga Witiza sendiri dia minta bantuan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin pada saat itu yang ada di Afrika Utara, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Musa bin Nusar di bawah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Akhirnya Witiza itu bergabung dengan muslimin, dan pada saat itu juga Rodrik ini bisa dikalahkan dan takluk di hadapan orang Islam. Sehingga pada saat itu terjadi pada 705 dan sampai 715 Masehi. Saat itu salah seorang khalifah Bani Umayyah di Damaskus yang bernama
Khalifah Al-Walid, dia telah membantu dan telah menaklukkan Spanyol pada saat itu. Dengan demikian Spanyol dikuasai oleh Islam. Tercatat ada 3 nama penting yang berjasa dalam penaklukan Andalusia. Yang pertama adalah Torif bin Malik, kemudian yang kedua Torik bin Jabal bin Ziyad, dan yang ketiga Musa bin Nusayr. Inilah tokoh-tokoh yang punya ambisi, yang punya jasa besar dalam penaklukan Andalusia itu sendiri. Kemudian masuk pada bagian perkembangan Islam di Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia kita bisa membaginya dengan 6 periode. Periode pertama itu terjadi pada 711 sampai 755. Pada periode ini sebenarnya Islam masih di Spanyol masih belum sempurna karena terdapat gangguan-gangguan sebenarnya, baik dari dalam sendiri maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan antar elit penguasa. Di samping itu terdapat pula perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Adapun gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam yang tidak pernah mau tunduk kepada pemerintah Islam di Andalusia. Mereka mendiami daerah-daerah di pegunungan, sehingga pada saat itu di periode pertama ini Islam masih belum berkuasa dengan baik, dengan sempurna, karena terjadinya gangguan ini, sehingga periode ini masih belum sempurna. Namun di periode akhir ini datanglah seorang tokoh yang bernama Abdurrahman Ad-Dahil ke Andalusia. Kemudian yang kedua, periode kedua terjadi pada 750 sampai 912 Masehi. Periode ini berada di bawah pemerintahan seorang amir, panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama ini adalah yang bernama Abdurrahman I yang memasuki Andalusia pada tahun 1138 atau 755 Masehi. Kemudian oleh karena ini beliau diberi gelar Ad-Dahil, penyusup. Abdurrahman Ad-Dahil ini adalah keturunan Bani Umayyah sebenarnya, yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Bani Abbasiyah yang menghancurkan Bani Umayyah di Damaskus. Sehingga keturunan Bani Umayyah ini menjadi penyusup ke bagian Andalusia atau Spanyol. Kemudian setelah memasuki Andalusia, Abdurrahman Ad-Dahil ini mendirikan dinasti, yaitu dinasti Umayyah. Para penguasa pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dahil, Hisam I, Hakam I, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Mundir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Kemajuan pada periode ini sering ditorehkan, baik di bidang politik maupun peradaban. Makanya di periode ini Islam di Spanyol sudah mulai berkembang. Namun puncaknya nanti di periode ketiga. Kita lanjut pada periode ketiga yang terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya Muluk atau Waif. Pada periode ini para penguasa menggunakan gelar khalifah yang selama 150 tahun lamanya gelar khalifah ini tidak ditiadakan. Sehingga pada periode yang ketiga ini sandang nama khalifah ini kembali diberikan kepada pemimpin. Pada kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir ini adalah puncak dari seluruh kemajuan yang ada di Spanyol. Kenapa? Karena pemimpinan ini sudah mendirikan Universitas Cordoba, juga sudah memiliki perpustakaan ratusan ribu buku, sehingga orang-orang pada saat ini, khususnya orang Islam, bisa mencari ilmu dan bisa mengembangkan ilmu. Namun di menjelang akhir periode ini terjadi kekacauan politik pemerintahan Umayyah di Andalusia, sehingga Hisam naik tahta pada usia yang belum matang untuk menjadi khalifah. Saat itu Hisam masih berusia 11 tahun.
pada 981 Masehi. Kekuasaan Andalusia akhirnya dipegang oleh Ibnu Abi Amir yang dikenal dengan gelar Al-Mansur Billah. Inilah tonggak runtuhnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Kekuasaan kemampuan diwariskan oleh Al-Mansur Billah kepada keturunannya secara turun-menurun, sehingga dengan ini puncaknya perkembangan Islam di Indonesia sudah mulai menurun. Kemudian periode keempat terjadi pada 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Indonesia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Muluk at-Tawaif. Pada periode ini umat Islam Indonesia kembali memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, apabila terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada Raja Kristen. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen untuk mengambil inisiatif penyerangan terhadap kaum muslimin. Walaupun kondisi politik sebenarnya tidak membuat mereka tetap belajar Islam dengan berbagai sumbernya. Namun pada saat ini, periode keempat ini sudah terjadi pertikaian, sudah menjadi berbagai pecahan belah yang dipimpin oleh bidang-bidang oleh masing-masing kelompok. Dan ironisnya ini yang tidak diinginkan. Pada periode keempat ini, dinasti ataupun wilayah-wilayah yang ada di Andalusia itu ternyata dia minta bantuan kepada Kristen, raja-raja yang Kristen. Kemudian periode kelima itu terjadi pada 1086 sampai 1248 Masehi. Walaupun terpecah belah dalam beberapa negara, pada periode ini terdapat satu kekuatan yang sangat dominan, yaitu kekuasaan dinasti Morabitun, yaitu ini 1086 sampai 1143 Masehi. Dan dinasti Muwahhidun, yaitu terjadi pada 1146 sampai 1235. Pada era dinasti Muwahhidin, kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur. Akan tapi tidak lama setelah itu dinasti Muwahhidun mengalami keruntuhan sejak 1212 Masehi sampai 1248 Masehi. Kota-kota besar di Indonesia kecuali Granada lepas dari kekuatan Islam, jatuh ke tangan penguasa Kristen. Kemudian periode ke-6 inilah yang nanti akan menjadi runtuhnya Islam di Indonesia. Pada periode ke-6 itu terjadi pada 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti zaman Abdurrahman An-Nasir, yaitu pada periode ketiga. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah kecil di bagian Granada, yang mana Granada sebagai kerajaan terakhir Islam di Andalusia ini akhirnya mengalami keruntuhan juga. Lagi-lagi penyebabnya adalah perebutan kekuasaan atau perang saudara. Ini yang tidak diinginkan oleh seluruh elemen Islam. Mereka terjadi tetap akibatnya perang saudara dan perebutan kekuasaan, bahkan perebutan tahta dan harta. Kemudian kita melalui pada kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Pertama adalah kemajuan intelektual. Jadi pada saat itu kemajuan peradaban Islam di Indonesia itu ada kemajuan yang sangat luar biasa, yaitu kemajuan intelektual, di mana pada saat itu terlahirlah filsafat, kemudian sains yang luar biasa, kemudian bahasa dan sastra itu sangat maju pada saat peradaban Islam di Indonesia. Kemudian yang musik dan kesenian juga bagian dari kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, kemajuan di bidang keilmuan dan keagamaan. Pada saat itu kemajuan peradaban Islam di Indonesia sudah pada bidang keilmuan dan keagamaan pula. Tercatat bahwa pada saat itu lahirlah seorang mufasir dan seorang ahli fikih. Bukan hanya itu sebenarnya, seorang mufasir seperti Imam Al-Qurtubi,
seperti kalau fikih seperti Ziyad bin Abdurrahman itu adalah orang-orang ahli fikih. Jadi kemajuan yang luar biasa sebenarnya yang dibawa oleh Islam kepada penduduk Spanyol. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang arsitektur bangunan, di mana pada saat itu Cordoba yang pertama pada masa Bani Umayyah, Cordoba ditetapkan sebagai ibu kota Andalusia yang semula berkedudukan di Toledo. Oleh pengusaha muslim, kota ini dibangun sangat indah dan megah. Taman-taman dibangun untuk menghiasi kota, pohon-pohon juga menjadi hiasan di kota Cordoba ini. Kemudian Granada ini di sisi arsitekturnya, Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Pusat dan puncak ketinggiannya arsitekturnya bisa dilihat pada keindahan dan kemegahan Istana Alhambra. Kemudian yang ketiga Sevilla. Sevilla ini adalah dibangun pada masa pemerintahan Al-Muwahhidin. Kota ini semula adalah rawa-rawa, salah satu bangunan masjid yang didirikan pada 1171. Ini menjadi bukti bahwa Sevilla menjadi sebuah kota yang luar biasa. Dengan adanya ini, dengan dibangunnya masjid yang asalnya adalah gereja, yang namanya gerejanya adalah Santa Maria, dirubah menjadi masjid. Ini di bidang arsitektur. Kemudian Toledo yang merupakan kota penting Andalusia pada saat itu dihiasi dengan indah. Kemudian pola pendidikan Islam di Indonesia. Pola pendidikan ini yang pertama adalah dapat terbagi menjadi dua, yaitu kitab. Umat Muslim di Indonesia telah menorehkan catatan sejarah yang mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang mereka peroleh, khususnya perkembangan pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan kutab. Jadi pendidikan lembaganya dinamakan kutab. Selain itu juga masjid. Jadi masjid memang pendidikan lembaga pertama, tapi yang kedua adalah kutab. Kemudian yang kedua, pola pendidikan Islam di Andalusia menggunakan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Hal ini tercatat bahwa banyak universitas yang dibangun pada saat itu, termasuk Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga, dan Granada. Orang-orang Eropa semuanya belajar kepada Universitas Cordoba ini, Sevilla dan Malaga. Namun pada saat itu Islam sangat berjaya, sehingga banyak Eropa belajar kepada Islam di Andalusia. Kemudian faktor-faktor yang mendukung kesuksesan dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah faktor dukungan penguasa. Faktor pendukungan penguasa jelas menjadi hal terutama dalam terbentuknya pendidikan yang bagus, yang baik dan layak. Jadi yang faktor yang pertama adalah dukungan penguasa yang luar biasa, sehingga pendidikan di Cordoba, pendidikan di Sevilla, dan pokoknya di seluruh Spanyol itu sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, faktor ketersediaan lembaga pendidikan. Jadi pada saat itu pemerintah sudah membangun berbagai macam lembaga, sehingga ketersediaan lembaga pendidikan ini membuat pendidikan di Spanyol, pendidikan Islam di Spanyol berjaya penuh dengan kemajuan pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor kemudahan mengakses literatur dan bertukar gagasan. Karena pada saat itu sudah dibangun berbagai macam perpustakaan dan sudah disiapkan berbagai buku di sebuah perpustakaan di Andalusia, sehingga mereka banyak boleh mengakses literatur dan bacaan. Kemudian yang keempat adalah adanya kebebasan bertukar pendapat. Kemudian
Yang terakhir, faktor kompetisi antara Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Yang keenam, yang kelima, sumbangan Islam Andalusia terhadap gerakan Renaissance di Eropa. Itu yang menjadi filsafat yang luar biasa. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Adapun untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa dilihat di makalah saya nanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.